dia tak tanyain, Mas kok lewat situ? Iya tadi tuh aku ngeliatin ada 2 orang yang lewat situ Mbak, tapi pas tiba-tiba hilang. Nah posisi di situ di tengah-tengah pasar setan itu kayak aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Miss Gun, kisah misteri gunung. Pada kesempatan kali ini saya telah mendatangkan bintang tamu saya. Untuk saya minta untuk bercerita tentang pengalamannya mendaki gunung, seperti apa mistisnya. Tanpa menunggu lama, langsung saja perkenalkan diri dengan Mbak siapa? Ya, perkenalkan nama saya Erina. Hobi saya mendaki gunung. Nah Mbak, ini saya minta untuk bercerita tentang pengalaman Mbak yang misteri saat mendaki gunung. Langsung saja, seperti apa ceritanya? Oh iya, untuk yang saya ceritakan kali ini terutama di Gunung Lawu ya, karena rumah kita kan di kaki Gunung Lawu. Yeah. Jadi dulu itu pendakian pertama itu kan masih newbie ya, jadi nggak tahu, kayak nggak pernah juga dengar tentang apa aja yang ada di situ. Setiap pos atau yang nunggu di situ mungkin di pos-pos atau di jalur pendakian. Jadi dulu tuh aku di pos 2 kalau nggak salah, itu kan hujan. Yeah. Jadi kan neduh gitu. Satu grup itu kita neduh bareng di situ. Kan posisi juga dingin. Nah, pas semuanya hening tuh tiba-tiba kayak ada apa ya? Kayak ada sosok yang kalau bisa dibilang tuh kayak alas kakinya tuh kayak kresek gitu. Kresek itu maksudnya ini Mbak, pos 2 ini lewat Cemoro Kandang, Cemoro Sewu, apa Candi Cetong? Oh, iya lewat Cemoro Sewu. Itu kayak itu kayak alas kakinya itu pakai kresek. Jadi itu dia muterin pos gitu. Di shelter gitu, jadi muterin. Mungkin kalau yang dengar tuh aku aja ya, soalnya teman-teman yang tak tanyain gitu juga nggak dengar. Itu kayak pertama kali langsung disuguhin kayak gitu. Terus pas sore hari itu udah sampai di pos 5, hampir pos 5, itu tuh kayak di posisi bayangan lampu yang ada di warung-warung itu kayak ada yang lewat gitu. Jadi itu bener-bener ngetutup lampu gitu, bener-bener kayak kalau lihat dari bayangannya sih kayak cewek gitu, tapi ya nggak tahu juga sih. Itu yang tahu Mbaknya doang ya? Iya, soalnya teman-teman yang aku tanyain gitu nggak ada. Soalnya pas itu juga aku pas haid, jadi ya wajar ya mungkin kalau mereka juga suka karena lagi haid juga. Terus sampai di sana aku ngecamp pas waktu malam-malam itu kebelet BAK ya. Kan juga baru pertama, jadi kayak nggak tahu gitu mau BAK di mana, terus dianterin gitu ke semak-semak. Itu kayak ngelihat bayangan tuh kayak semakin gede gitu, kayak hitam banget, semakin gede. Tapi emang kayak apa ya, kayak takut ya. Soalnya dulu juga pernah kedengeran gitu kayak mistisnya Lawu, tapi nggak begitu detail di mananya itu kayak bener-bener gede banget gitu, kayak semakin gede gitu. Ngerasa apa ya, ngerasa banyak gitu di situ, kayak yang mantau, yang ngawasi. Iya, kayak banyak yang ngeliatin gitu, kayak mau kencing atau mau ngelakuin kegiatan apa itu, terutama malam hari ya. Itu kayak kita nggak bisa, emang aku nggak bisa lihat, jadi kayak bisa ngerasain gitu, kayak banyak gitu, kayak gitu. Terus yang kedua itu juga di Lawu, masih di Cemoro Sewu. Itu kan waktu pendakian yang kedua itu sama tim kita juga. Nah, itu posisinya di pos 3 itu ngerasa kayak ada yang hitam gitu, kayak orang, kayak bentuk banget orang gitu, tapi cuma sekelebat gitu, kayak sering banget ganggu gitu. Tapi yang tetap yang tahu cuma Mbak Erina doang? Teman aku tahu, dia juga ngerasa kalau ada yang ngikut, kayak ada yang mantau gitu, kayak aduh kok rasanya nggak nyaman ya, kayak apa ya, kayak banyak tiba-tiba angin, tapi tuh kayak nggak semuanya angin gitu, nggak tiba-tiba kayak merinding gitu. Ya nggak tahu sih, ya itu juga pas aku lagi haid juga. Terus waktu paling menyeramkan itu waktu lewat Candi Cetong. Itu ceritanya seperti apa? Lawu lewat Candi Cetong itu seperti apa rasanya? Itu kan aku juga lagi haid, di situ juga open trip kan. Nah itu kan banyak orang, dan di situ juga beberapa ada yang baru mendaki gunung itu, pemula gitu. Nah kan di situ ada tempat yang nggak boleh dilewatin. Itu sudah dipagar pakai kayu. Nah ada beberapa tim kita dan peserta
itu nerobos kayak dikit gitu, kayak lewat pinggirnya, mungkin nyentuh kayunya atau gimana, aku kurang tahu karena aku posisi jadi sweeper kan di belakang. Nah pas waktu itu udah naik, itu kayak ngerasa bebannya itu kayak berat gitu, kayak perjalanan tuh kurang nyaman, kita pencat, emosi kita nggak bisa dikontrol, nggak stabil gitu ya. Nggak stabil banget, kayak apa-apa itu bikinnya tuh emosi gitu. Di jalan juga gitu, ada kejadian dari peserta itu kayak dia tiba-tiba tuh kayak muntah-muntah gitu, tapi dia juga nggak masuk angin, juga nggak ada gejala apa-apa, tiba-tiba langsung kayak muntah gitu. Terus pas waktu udah pengen turun, tapi ternyata dia masih punya semangat gitu buat naik. Nah di situ juga dia juga ya banyak zikir, banyak doa kayak gitu. Terus tiba-tiba ya kayak biasa lagi. Terus pas udah sampai di pos 5, itu kan dirikan tenda, itu kan juga hujan, gerimis-gerimis gitu. Nah kayak ya sama yang di pos 5 itu kan ada kayak naik-naikan gitu, ada bukit kecil gitu. Nah di situ tuh kayak ada bayangan yang kayak semakin gedenya tuh ngelebihi, aku lihat di via Cemoro Sewu ya, itu gede banget dan banyak bau yang menyengat, maaf ya kurang enak, ada yang baunya wangi gitu, kayak ada yang busuk juga, ada yang wangi gitu. Sering, nggak cuman aku aja, aku tanya-tanya pas waktu udah turun tuh tanya-tanya gitu, emang banyak yang sama ngalaminya. Nah di situ pas waktu malam kan, kalau misalnya aku hike di gunung, aku ngelakuin ke aktivitas itu kan bener-bener aku apa ya, kayak bersin banget gitu loh, mau BAK mau apa. Nah ataupun ganti pembalut itu aku bawa pulang gitu, kadang juga yang sisa-sisa itu aku bawa pulang semua. Jadi itu kalau kegiatan pas waktu turun juga itu kayak ada merasa gitu, kayak rasa ada yang bau gitu, kayak mohon maaf ya kayak busuk gitu, kadang juga ada yang bau wangi gitu. Itu kayak campur aduk seperti itu. Kayak ngikut gitu, kayak ada di samping banget, kayak deket banget gitu, tapi kan aku nggak bisa ngeliat, jadi kayak ngerasainnya tuh bener-bener deket banget. Itu paling menakutkan sih, soalnya aku juga dibikin jatuh, dibikin kepleset juga sekitar 2-3 kali, bener-bener padahal udah safety tapi kayak ya gimana sih, pengen interaksi, pengen ganggu gitu ya. Iya kayak ganggu banget gitu. Terus pas waktu naik pagi-pagi itu kita juga ngerasa ada yang beda, nggak enak gitu, kayak emosinya tuh belum stabil. Dari tim, dari peserta semuanya itu kayak bawaannya emosi terus. Pas sudah naik ternyata ada rombongan sebelah itu dia kesasar, kayak ngikutin 2 orang yang juga lewat sana, padahal itu kayak di mau di Boyem itu kan ada persimpangan jalan itu ya, persimpangan jalan ke sana itu yang menunjukin ke lebih jauh dari bahkan bukan jalurnya gitu. Dia tanyain, "Mas kok lewat situ?" "Iya tadi itu aku ngeliatin ada 2 orang yang lewat situ Mbak, tapi pas tiba-tiba hilang." Nah posisi di situ di tengah-tengah pasar setan itu kayak aduh, padahal udah nggak mikirin apa ya, nggak mikirin mitos, nggak mikirin cerita-cerita di situ sama sekali, nggak mikirin, tapi kebawa kayak ya Allah, kayak ngerasa banget di situ kayak banyak gitu, kayak banyak yang mantau, banyak yang liatin gitu kan. Kalau kita diliatin kan kayak ngerasa banget gitu ya, kayak risih, kayak bersalah juga. Nah, apa yang udah kita lakukan. Iya, kayak aduh ada yang salah apa enggak sih dari tutur kata, ataupun sikap lah. Itu kayak takut banget, tapi udah kayak oke, harus apa ya, kayak jaga diri biar nggak takut. Kalau semakin kita takut kan mereka semakin senang. Nah kayak gitu. Nah pas waktu turun juga Cemoro Sewu apa Candi Cetho lagi. Itu ada peserta dari kita itu terjatuh, kakinya kesleo dan dibantu, tapi tuh ya itu tadi yang muntah-muntah tadi ya. Itu pas waktu sampai base camp ada satu peserta kita tuh yang kesurupan, padahal mereka sudah bebersih diri, udah kayak istirahat gitu, udah tinggal waktunya makan, tiba-tiba dia jatuh pingsan. Terus pas waktu bangun dia kesurupan. Nah pas kita tanyain kan ke kayak sesepuh gitu di desa situ ya, di sekitar base camp situ kita panggil ya. Itu pas waktu di tengah pintu katanya ada kayak, mohon maaf, kayak kera bawa pentungan besar gitu. Itu di depan pintu gitu, kayak jagain banget, kayak ngeliatin banget gitu. Ngeliatin siapa? Peserta yang kesurupan tadi. Itu kayak takut kayak dia itu kayak
merasa terancam seperti itu. Iya, merasa terancam kayak mau dipukul entah mau apa kan. Dari diri sendiri kan udah mencoba untuk bersikap baik, bertutur kata baik kayak gitu kan. Kalau orang lain juga nggak tahu kalau melakukan kesalahan apapun kan, kita juga nggak tahu. Nggak pantau selama perjalanan. Iya, nggak pantau juga. Yang penting kita sudah memberi yang terbaik, kayak ngasih tahu, kayak ya pokok ngawasin gitu. Tapi nggak tahu kayaknya kita kecolongan waktu di patung-patung yang ada kerannya waktu berangkat. Nah pas di situ tuh ditanyain apa lewat situ tadi atau nyentuh atau apa gitu. Ternyata dari dia sama tim, ada yang tim itu tersentuh sama itunya yang udah di pagar itu, dan lewat di depan situ kan. Nah ternyata dia tuh nyentuh situ dan kayak nerobos dikit gitu, kayak nerobos di pojokannya gitu. Nah pas di situ udah ngerasa terancam, jadi kita manggil sesepuh tadi. Iya, sesepuh kayak bapak-bapak gitu yang sudah tua dan mungkin tahu ya sejarahnya di situ. Dan waktu disamperin sama bapaknya juga ditanya-tanyain gitu. Waktu sudah ditanyain dia merasa lega, tapi masih kayak merasa diikuti. Iya, masih diikutin, masih kayak terasa terancam gitu. Ya namanya pakai kentungan besar gitu kan, pasti kita juga takut ya. Kayak wujudnya juga katanya menakutkan. Itu mungkin dari zaman dahulu banget. Dari dia reaksinya dia waktu kesurupan tuh kayak sedikit banyak tuh kayak kita bisa nganalisa, mengilustrasikan gitu, kayak gitu. Nah ternyata kita kebobolan di situ itu tadi, kita nggak ngawasin. Kecolongan di situ tadi. Kecolongan. Itu tempatnya daerah tadi contoh istilahnya bisa disebut daerah apa? Candi Ketek itu bukan apa? Iya, Candi Keteknya itu kan sekarang udah bener-bener di pagar kayu sampai depan banget gitu. Jadi kita cuma bisa ngelewatin dari situ, ngelewatin dari depan, dan kita kecolongannya di situ itu tadi. Makanya kayak bener-bener dari awal itu bener-bener udah banyak yang ngikutin, kayak emosi nggak bisa kekontrol. Padahal iya, pokoknya tuh udah kayak good attitude, udah tutur katanya tuh udah dijaga banget. Ternyata kita kebobolan di situ. Ya emang kita melakukan kesalahan ya, tapi ya di situ tadi takutnya ternyata kalau di sebuah gunung tuh kayak apa ya, emang nggak semua gunung sih, kayak semua tempat itu kan ada ya, pasti ada. Kita semua kan tamu juga. Iya kan, kadang cuman kita nggak tahu nyikapinya harus kayak gimana, kayak gitu. Terus yang paling menakutkan lagi tuh masih sama di Gunung Lawu. Itu di Candi Cetau juga. Itu di juga peperangan ya. Itu pas waktu kita di situ kan waktu trekking buat ke puncak itu kan bener-bener pagi, masih gelap gulita gitu, kayak ngejar sunrise ini berarti. Iya, ngejar sunrise juga di situ kan bagus banget view-nya. Jadi kayak apa ya, kayak banyak gitu, kayak ruame gitu, kayak tapi itu kayak ya sepi, tapi itu kayak ruame gitu, kayak banyak banget gitu. Rasa setan. Iya, ngerasain banget, kayak bener-bener amazing banget sih. Kayak kalau misalnya orang bisa ngomong tuh kayak kekuatannya di situ tuh itu kayak. Itu yang lihat rombongannya Mbak doang apa rombongan juga merasakan hal itu? Merasakan juga rombongan lain, bahkan ada yang tersesat tadi itu juga. Kayak bener-bener baru gunung itu sih yang menakutkan itu ya, kayak seangkan itu. Bener-bener kayak tidak bisa dipungkiri kalau lakukan emang kanker ya. Cuma di lain hal kita sudah menyikapi yang terbaik, memberikan yang terbaik dalam pendakian, prosedur dan syarat dan ketentuan. Tapi kalau namanya mereka merasa terganggu kan cukup pasti mereka juga akan menegur kita dengan cara seperti itu. Iya benar. Ada satu gunung lagi sih Mas yang nggak bisa aku lupain. Itu di Gunung Merbabu. Oh, di Gunung Merbabu. Kalau ini di Lawu aja dulu. Kalau Merbabunya mungkin di next pertemuan aja nggak apa-apa. Iya. Nah, ini mungkin ada tambahan lain di Lawu, sudah cukup itu aja mungkin. Nah, tadi yang jadi penasaran nih. Tadi setelah sesepuhnya dipanggil, apa yang terjadi? Dari peserta yang Mbak bawa itu masih kesurupan atau sudah sadarkan diri atau sudah baik-baik aja sampai rumah atau gimana setelah dipanggil sesepuh tadi? Langsung sadarkan diri yang pasti, sama di situ dibantu juga sama pendaki lain. Soalnya berontak banget kan, posisi berontak banget. Oh, berontak itu. Berontak banget. Dia nyerang gitu, anarki gitu. Iya, kayak bener-bener antara ketakutan sama yang masukin tuh kayak takut atau gimana, nggak tahu ya. Itu bener-bener berontak banget. Dan waktu sesepuh datang itu udah lumayan mereda, tapi ya itu tadi kayak nggak tahu diapakan ya, soalnya nggak semua boleh nunggu di situ karena di situ ada temennya, jadinya kita juga pergi ya, ninggalin sebentar. Waktu
waktu selesai semuanya itu tanpa basa-basi kita harus meninggalkan base camp. Ya walaupun ada jalan ada kendala sedikit-sedikit, tapi ya kayak kita nganggapnya nggak disambung-sambungin ke situ ya, jadi kayak oh ya udahlah mungkin memang momennya seperti ini. Iya gitu. kayak gitu, pas waktu turun tuh baru kayak disambung-sambungin dari teman-teman semua, itu kayak baru dijadikan satu gitu ceritanya. Itu ternyata oh dari awal itu emang nyambung semua ya, dari start pendakian sampai turun, bahkan sampai dari rumah pun juga kayak masih gitu terasa ke iya bawah gitu. Iya bahkan tuh kayak disatuin tuh bener-bener nyatu banget gitu loh. Ternyata dari awal itu sudah ada yang salah gitu kan, kita juga nggak nyadarin banget gitu. Nah itu akhirnya sesepuh itu gimana? Maksudnya waktu berontak tuh dia sempat interaksi yang memasuki tadi meninggalkan pesan kepada kita atau enggak? Apa dia cuma menyerang kita, menyerang yang ada di base camp gitu atau yang di pendaki lain gitu? Apa menyerangnya maksudnya over gitu lah? Ya lumayan over sih, kayak bener-bener kayak masih muntah-muntah juga? Enggak, kalau yang muntah-muntah itu yang temennya satunya tadi itu yang beda. Overnya tadi gimana? Overnya itu kayak berontak gitu, kayak marahnya itu kayak udah marah banget gitu loh. Soalnya kayak dikasih tahu gini, kalau misalnya di suatu tempat itu kalau bisa kita good attitude, jaga lisan, jaga perbuatan, kayak apa yang dilarang itu jangan dilakukan gitu. Nah dan kita tuh juga nggak tahu di satu tempat itu ada apa, dan mereka tidak mau kita melakukan apa, itu kan kita juga nggak tahu. Namanya juga tantangan, kita nggak pernah tahu. Iya, kita kan juga nggak tahu, nggak semua tempat kita tahu. Mungkin hanya dibikin universal aja, kalau di sini, kalau di gunung tuh harus kata-katanya baik, kalau sikapnya baik. Tapi kan kalau setiap tempatnya atau setiap mereka berada di mana itu kan kita nggak tahu pantangannya apa aja, yang nggak boleh kita lakuin apa aja. Dan di situ sih kayak kalau bisa benar-benar hati-hati banget di setiap tempat manapun, terutama di tempat yang jarang dijamah orang kayak gitu. Ya memang tidak dipungkiri Lawu memang salah satu gunung yang angker. Nah baik, dari sini mungkin Mbak Erna mau menambahkan kalau ada tambahan cerita dari pendakian Mbak yang pernah di Lawu. Kalau tidak ada, nanti monggo langsung titip pesan buat pendaki-pendaki di rumah. Mungkin alangkah baiknya kita sebagai pendaki ya, kedepannya kita bisa lebih baik lagi supaya kita tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dan meminimalis resiko. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya mungkin kalau untuk teman-teman yang lain yang juga sehobi, yang suka mendaki gunung, kalau bisa ya kalau di gunung jaga sikap, jaga lisan. Pokoknya kita sering-sering tahu tentang sejarah juga, tentang apa yang tidak diperbolehkan, itu jangan disepelekan. Mungkin mitos ataupun fakta kita juga nggak tahu, karena mereka juga punya alam yang berbeda. Dan terutama buat cewek yang haid ya Mas ya, itu bener-bener kayak harus bisa menjaga dirinya dari kebersihan, dari imannya juga. Apa-apa kita tetap harus diiringi sama doa, karena kayak kita itu membawa sesuatu yang mereka sukai, istilah kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita kecolongan, itu bisa fatal juga, itu bisa banget. Mungkin itu aja sih Mas. Ya, baik, itu tadi adalah cerita dari Mbak Irina, pendaki gunung yang mendaki Gunung Lawu baik dari Cemoro Sewu maupun Candi Cetro. Terima kasih, mohon maaf apabila ada tutur kata salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Irina, terima kasih. Nah, buat penonton di rumah, pastinya ini ada sebuah cerita yang sampai sekarang Mbak Irina belum menemukan jawabannya ya. Dan pastinya mungkin dari penonton yang mengerti atau lebih memahami di rumah bisa membantu menjawab misteri dari yang dialami Mbak Irina ini saat camp di Gunung Tawa di Bukit Mongkrang ya. Iya, benar. Nah ini langsung saja seperti apa misterinya yang belum terpecahkan, monggo langsung ditunjukkan Mbak Irina lewat ponselnya, yang mana galerinya HP ini langsung kembali saat Mbak Irina berusaha untuk memposting foto yang di Mongkrang. Iya. Ya, jadi gini ceritanya tuh, aku ada foto di galeri. Itu kalau aku buka folder foto yang bukan foto di situ tadi, soalnya aku ngecamp di Mongkrang itu view-nya semua Lawu. Aku nggak ngambil view lain selain itu. Tetap ada Lawu di situ. Nah, itu aku kayak gini. Jadi gini. Nih. Ini kan bukan foto yang aku maksud ya. Jadi aku swipe ke atas. Ini juga masih belum. Ini masih belum. Nah, ketika foto itu udah sampai di tempat aku muncak ini, dia langsung mati. HP-nya langsung kembali ya?
langsung ke back. Gini, kemarin itu aku sempat tanyakan di teman-teman WhatsApp, juga di teman-teman Instagram, mungkin ada yang bisa kalau cara gimana sih biar nggak kayak gitu terus, kan aku juga resah ya Pak ya, Iya. karena sering nggak bisa lihat-lihat foto, nggak bisa ngupload foto kayak gitu. Nah, aku sudah nyoba di iCloud ID, itu nggak bisa. Udah aku unggah di Google Drive juga nggak bisa. Aku bahkan ngirim foto ke WhatsApp, itu foldernya di atas foto itu langsung kembali. Pokok ngelewatin foto itu tuh langsung kembali gitu. Ke back langsung ya. Langsung ke Nggak back. bisa dikirim juga. Nggak bisa sampai sekarang pun aku juga nggak bisa ngirim. Ngupload di Instagram juga nggak bisa sama apapun. Ke posting nggak bisa. Nggak bisa. Itu bisanya pas waktu aku foto, tapi yang kayak nggak di satu folder itu. Mungkin dari HP temen atau itu baru aku bisa. Makanya itu aku juga Coba dipraktekin ulang supaya pemirsa di rumah lebih yakin ya. Ini saya ulangi sekali lagi ya, supaya kalian lebih percaya. Nanti dikira apa settingan atau apa. Iya, Ini soalnya- dimulai dari galerinya Mbak Erina. Langsung saja ini nih. galeri iPhone-nya. Nah, Terus ini ya, di scroll ke atas ya Mbak ya. iya. Ini masih belum ya Mbak? Belum. Ini masih belum foto. Lanjut. Nah, Masih ini belum. bisa diperhatikan sama ya. Sebentar Sama ya. lagi ini ada foto aku view-nya di sana. Lihat. Masih belum. Lah ini mengerang ya, jelas ya. Lihat, Kembali langsung ke back. Nah, mungkin dari pemirsa di rumah bisa membantu memecahkan masalah ini, bisa tuliskan di kolom komentar supaya kalian bisa membantu Mbak Erna dan Mbak Erna menemukan jawabannya, dan pastinya lega dengan jawaban, dan pastinya akan dipertimbangkan juga benar atau tidaknya, masuk akal atau tidaknya. Itu saja Mbak Erna, mungkin ya itu tadi memang real yang nyata dari galerinya Mbak Erna, sudah 2 kali ditayangkan di kamera. Mungkin dari pemirsa di rumah silahkan tuliskan solusinya di kolom komentar. Pastinya akan lebih kita bertukar pikiran supaya kita lebih menambah wawasan juga.